Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Ramadan dengan NPM 231010164 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Nomor Arsyad Al-Banjari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya buat sebagai tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah pemrograman berbasis objek atau PBO 2. Aplikasi yang saya kembangkan ini adalah aplikasi keuangan pribadi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran dengan lebih mudah dan terorganisir. Di sini saya sudah membuat struktur projectnya dan juga sudah membuat aplikasinya, jadi saya hanya tinggal menjelaskannya saja. Pertama-tama yang akan saya jelaskan itu adalah struktur project yang saya buat ini. Di sini saya mempunyai 5 package. Yang pertama itu ada controller, main, model, util, dan view. Yang pertama saya akan jelaskan itu adalah kelas model ini. Package pertama adalah model di sini yang berisi kelas-kelas untuk data entity. Nah, di sini ada transaksi, ada pemasukan dan pengeluaran, dan ada kategori di sini. Nah, di transaksi ini adalah sebagai parent class. Kemudian di pemasukan dan pengeluaran yang merupakan child class. Ini menerapkan konsep inheritance dalam OOP. Jadi, semua atribut yang di kelas-kelas ini itu bersifat private yang menerapkan konsep encapsulation. Itu untuk di bagian model. Kemudian yang akan saya jelaskan itu ada pada package controller. Di bagian package controller ini ada transaksi manager dan kategori manager. Nah, ini tuh untuk mengatur logic bisnis aplikasi. Nah, seperti ini untuk kategori manager dan transaksi manager. Nah, kemudian di bagian package ketiga ini ada view yang berisi mainframe.java yang merupakan GUI utama aplikasi. Ini seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada currency util, date util, dan file manager di dalam kelas util. Jadi di dalam kelas util ini berisi helper class yang seperti misalnya currency util ini untuk format rupiah. Nah, ini untuk format rupiah. Date util itu untuk format tanggal. Nah, untuk file manager itu untuk export import data. Nah, terakhir di bagian package main yang ini kita close dulu. Nah, di dalam package main ini itu berisi app keuangan pribadi.java. Ini tuh sebagai entry point aplikasi. Nah, jadi struktur ini, semua ini itu menerapkan konsep yang namanya abstraction, di mana setiap layer memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kayak beberapa package ini itu punya perannya masing-masing. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian aplikasinya. Ini saya sudah jalankan aplikasinya, jadi saya tinggal menjelaskan saja. Nih, ketika aplikasi dibuka, pengguna akan langsung melihat halaman dashboard. Di sini ada 3 ya. Ada tab navigasi, itu ada dashboard, transaksi, dan laporan. Seperti ini ya. Kemudian
pada tab ini itu berisi 3 card informasi penting. Yang pertama, card yang pertama ini menampilkan total pemasukan dengan warna hijau. Ya, warna hijau ini. Kemudian untuk card kedua itu menampilkan total pengeluaran dengan warna merah. Dan yang terakhir untuk card ketiga itu menampilkan saldo saat ini dengan berwarna biru. Ya, birunya. Jadi, ketiga card ini akan terupdate secara otomatis setiap kali ada perubahan. Nih, di sini nanti kita akan ubahnya. Nah, untuk di bawah bagian ini, di bagian bawah ini, di bawah dari 3 kelas ini, di sini ada list transaksi terbaru yang menampilkan 5 transaksi terakhir, sehingga pengguna dapat dengan mudah melihat riwayat transaksi terkini mereka. Jadi ketika kita memasukkan sesuatu di sini, nanti akan tertambah di bawahnya sini. Nah, ini riwayatnya nanti akan tertambah baru di bawah sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian transaksi. Nah, di bagian transaksi ini kita bebas mau ngisi apa saja. Nah, contohnya saya mau pemasukan, ini tanggalnya bebas mau pilih apa saja. Anggapannya nih saya mau Oktober tanggal 30. Anggapannya kita tuh gajian ya. Nah, ini terserah mau pilih yang mana. Untuk kategori sinar gaji, bonus, investasi, freelance, hadiah, dan lainnya. Saya pilih yang gaji. Nah, untuk gajinya itu 5 juta aja. Nah, 5 juta. Nah, terus keterangannya gaji bulan ini. Nah, setelah semuanya ini diisi, ini kita akan tambah. Kita klik. Oke. Nah, sudah ada di sini untuk gaji. Nah, kemudian kita akan fungsikan tombol ubah ini. Nah, di tombol ubah ini kan bisa dipencet nih. Ya, karena kita harus select dulu yang mana yang diinginkan, baru kita bisa ubah. Contoh, saya mau pilih yang belanja. Ini salah nih, harusnya nih. Belanja ini harusnya saya pilih yang 500. Nah, belanja bulanan. Oke, kita ubah. Oke. Nah, berhasil. Jadi 500. Apakah tanggalnya bisa dirubah? Ya, tentu saja bisa. Misalnya saya pilih yang bonus aja nih. Nah, bonus ini tuh misalnya saya pengennya harusnya ini September tanggal 17. Nah, dengan ini bakal kerubah nih. Oke. Nah, dia bakal kerubah. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus sekarang kita masuk ke fungsi tombol hapus. Nah, di tombol hapus ini, nah misalnya saya mau pilih yang ini. Saya mau hapus, klik yes, oke. Dan dia akan tersisa 4 di sini. Jadi hanya ada gaji, bonus, belanja, gaji. Bentar. Biar lebih fair, lebih adil ya saya akan masukkan terserah aja. Saya mau pengeluarannya itu pendidikan deh. Anggapannya ini saya misalnya beli buku. Oke, kita tambahkan boom.
1 juta ya. Nah, biar lebih fair ya, masa banyak pemasukannya daripada pengeluarannya gitu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya tombol clear. Nah, tombol clear ini adalah untuk menghapus semua data transaksi yang ada di sini. Nah, ketika berada di sini, itu semua akan terhapus, dan ini juga terhapus, sudah pasti. Dan ininya juga akan terhapus. Nah, jadi fungsi tombol clear ini adalah kayak untuk menghapus semua riwayat yang ada pada daftar transaksi dan juga history di sini. Tapi ya daripada hilang ya harus ulang. Oke, sekarang kita pergi ke bagian laporan. Nah, di laporan ini kita bisa generate laporan yang ada di sini. Saya ambil contoh, saya pengen nah, di sini ada pilihan, ada bulan lalu, bulan ini, minggu ini, dan hari ini. Saya pengen semuanya deh, semuanya, ini semuanya generate. Nah, jadi seperti ini, dia akan terlihat laporan keuangan pribadi kita. Sini ada periodenya, ada tanggal cetaknya, karena ya, oh ya, ini tanggal 16 bulan 11, ya benar. Kemudian ada ringkasannya, ada detailnya, dan ada total transaksinya ada 4. Ya, karena dihitungnya di sini ada 4. Nah, misalnya saya pilih hari ini, masukkan. Nah, ada nih 5 juta. Saya pilih minggu ini, pengeluaran. Oke, dia tetap ada. Tapi alangkah baiknya semuanya aja nggak sih, biar kelihatan semuanya gitu. Nah, ini sudah jadi ya. Sekarang ada yang namanya tombol ekspor. Nah, fungsi tombol ekspor ini itu adalah mencetak semua yang ada di laporan keuangan ini. Kita ekspor, terserah kita pilih yang mana. Nah, jangan lupa file yang kalian letakkan itu harus tidak harus sesuai ya, tapi kalian harus tahu di mana kalian meletakkan textnya tersebut atau teksnya. Misalnya saya mau taruh di folder coding, save. Oke, laporan berhasil disimpan. Kita oke. Ini cancel aja. Nah, sekarang kita lihat di bagian teksnya itu seperti apa. Nah, di bagian laporan teks itu, nah dia akan seperti ini. Nah, sesuai yang ada pada nih, bagian aplikasi keuangan ini seperti ini. Nah, maka pada cetakannya tuh akan seperti ini juga. Ada laporan, periode, semua, tanggal cetak, ringkasan, dan detail-detail dan semuanya dan lain-lainnya. Nah, jadi gitu, itu gunanya untuk tombol ekspor. Nah, saya sudah menjelaskan ketiganya ini. Nah, sekarang kita akan lihat di bagian menu. Di bagian menu yang ada di sini. Nah, di sini ada file yang ada 4 pilihan. Ada export to txt, export to JSON, import from JSON, dan juga exit. Dan di kanannya ada about. Nah, kita akan pilih yang JSON. Tadi export to txt sudah ya di bagian ini tadi, di bagian sini. Nah, sekarang kita export to JSON. Kita taruhnya di volume folder coding. Ini kita taruh di sini ya. Kita save. Data berhasil diekspor. Oke. Sekarang kita lihat di bagian file explorer-nya. Nah, di bagian tadi kan kita export to JSON. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Transaksi data. Nah, di sini sudah ada nih.
Ini saya bukanya pakai VS Code ya. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Ada sumber pemasukan, transaksi bank, keterangannya gaji bulan November, terus ini ada transfer bank, bonus project, belanja bulanan, terus di sini ada keterangan bayar listrik. Oke, sudah ada semua ya di sini. Yang artinya itu adalah berarti export to JSON-nya sudah berhasil. Oke, sekarang kita import to JSON. Nah, kita import itu kita ambil folder JSON yang kita sudah export tadi di folder coding. Nah, kita cari nih di sini. Mana ya? Nah, ini transaksi data, dan kita yes. Oke, data berhasil diimport total 4 transaksi. Masih tetap ya, soalnya karena di sini sudah ada nih daftar transaksinya. Nah, sudah selesai ya. Nah, sekarang kita masuk ke about. Kalau exit nih langsung ketutup nih aplikasi ini. Kita langsung ke about. Nah, di bagian about ini adalah berisi tentang aplikasi yang saya buat. Jadi di dalam folder codingnya itu, ini dia nih, di bagian bawah sini. Jadi di aplikasi itu akan menyampaikan sebuah tulisan informasi tentang aplikasi ini, yaitu dikembangkan sebagai UTS mata kuliah, terus fiturnya manajemen transaksi, dashboard keuangan, laporan keuangan, dan juga ekspor import data TXT atau JSON. Developer Muhammad Haikal Ramadan dan NPM saya, dan ini ada logo copyright dan 2005. Nah, sekarang kita exit. Yes, tutup. Jadi itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan tentang aplikasi yang saya buat. Nah, saya harap aplikasi ini dapat memenuhi kriteria penilaian UTS dan bermanfaat sebagai tools untuk mengelola keuangan pribadi. Karena aplikasi ini tidak hanya berguna untuk saat ini, tapi juga berguna untuk masa depan. Karena agar bisa mengetahui seberapa banyak pemasukan kita dan seberapa banyak pengeluaran kita, dan kita juga bisa melihat saldo kita agar kita tuh bisa mengetahui dan bisa hemat uang gitulah. Jadi ya cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.